Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Haryandani. Semoga sehat selalu. Tema kali ini adalah mengenai sumber bukti dan jenis bukti audit dalam audit kinerja. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Dalam merancang audit, auditor harus menghubungkan tujuan audit, pertanyaan-pertanyaan audit, kriteria audit, jenis bukti dan sumber bukti audit, metode pengumpulan dan analisis bukti audit, temuan yang diharapkan berdasarkan kriteria, simpulan yang diharapkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan audit, serta yang terakhir, simpulan yang diharapkan berdasarkan tujuan audit. Sesuai dengan tema bahasan, maka kali ini hanya akan membahas mengenai sumber bukti dan jenis bukti audit. Tema lainnya dibahas pada video berikutnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan audit dan untuk mencapai kesimpulan atas tujuan audit, auditor harus mengumpulkan bukti yang diperlukan. Auditor perlu mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda, karena organisasi, individu dalam organisasi, pakar, dan pihak lain yang berkepentingan memiliki perspektif dan argumen yang berbeda mengenai suatu masalah yang menjadi pokok bahasan dalam audit. Bukti dari sumber yang berbeda-beda harus dikumpulkan untuk menguatkan bukti tersebut, agar temuan audit lebih dapat diandalkan, dan untuk memastikan bahwa perspektif yang berbeda juga dipertimbangkan. Ada 3 kelompok besar sumber bukti atau sumber informasi dalam audit kinerja. Yang pertama, bukti yang dihasilkan langsung oleh auditor melalui wawancara, survei menggunakan kuesioner, kelompok fokus atau fokus group, inspeksi langsung, dan observasi. Auditor dapat menentukan metode pengumpulan bukti yang akan digunakan untuk mendapatkan kualitas bukti terbaik dalam suatu audit. Keterampilan auditor dalam merancang dan menerapkan metode pengumpulan bukti akan menentukan kualitas bukti. Yang kedua, bukti yang disediakan oleh pihak auditan, seperti informasi dari database, dokumen, data aktivitas, dan laporan aktivitas. Auditor harus memastikan keandalan data yang bersifat penting untuk menjawab pertanyaan audit melalui review dan penguatan, dan dengan menguji pengendalian internal auditan atas informasi, termasuk pengendalian umum dan pengendalian aplikasi atas data yang diproses komputer. Yang ketiga, bukti yang disediakan oleh pihak ketiga, yang mungkin telah diverifikasi oleh orang lain, atau yang kualitasnya sudah diketahui dengan baik, misalnya data statistik nasional. Sejauh mana informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti audit bergantung pada sejauh mana kualitas informasi tersebut dan signifikansinya dalam kaitannya dengan temuan audit. Bukti audit yang diperoleh dari 3 kelompok sumber bukti yang telah disebutkan tadi dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu bukti fisik, bukti dokumen, bukti lisan, dan bukti analitis yang dapat diperoleh dan didokumentasikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bukti fisik dapat diperoleh melalui prosedur inspeksi atau observasi langsung terhadap orang, properti, atau peristiwa. Dokumentasi yang dihasilkan sebagai kertas kerja audit dapat berupa catatan, foto, bagan, peta, gambar, contoh, atau materi audiovisual. Hal yang perlu dipertimbangkan dari bukti fisik adalah, meskipun bukti fisik biasanya merupakan bukti yang paling persuasif, auditor harus menyadari bahwa kehadirannya dapat mengubah situasi menjadi tidak seperti biasanya, sehingga mengurangi kualitas bukti tersebut. Yang kedua, bukti dokumen. Bukti dokumen dapat diperoleh melalui prosedur review dokumen, laporan, manual, literatur, internet, survei melalui pos, atau berbasis web. Dokumentasi untuk kertas kerja audit dapat berupa laporan manajemen kinerja, kebijakan dan prosedur, deskripsi sistem, surat, kontrak, hasil survei, dan lain-lain. Hal yang perlu dipertimbangkan dari bukti dokumen adalah bahwa bukti ini mungkin dalam format elektronik atau hard copy,
Namun, informasi yang berguna tidak selalu didokumentasikan, sehingga memerlukan penggunaan pendekatan lain. Yang ketiga, bukti lisan. Bukti lisan dapat diperoleh melalui prosedur permintaan informasi atau wawancara terhadap staf auditi atau pihak ketiga, atau kelompok fokus, panel ahli, dan lain-lain. Dokumentasi untuk kertas kerja audit dapat berupa ringkasan informasi yang diperoleh melalui metode yang dipilih. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bukti lisan umumnya penting dalam audit kinerja, karena informasi yang diperoleh dengan cara ini adalah yang terkini dan mungkin tidak tersedia di tempat lain. Namun informasi lisan harus dikuatkan secara tertulis dan harus dikonfirmasi jika digunakan sebagai bukti. Yang keempat, bukti analitis. Bukti analitis diperoleh dengan analisis melalui penalaran, reklasifikasi, komputasi, dan perbandingan. Dokumentasi untuk kertas kerja audit berupa ringkasan data analisis, meliputi analisis rasio, analisis regresi, benchmarking, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dari bukti analitis adalah bahwa bukti tersebut harus diperoleh dengan menggunakan pertimbangan profesional untuk mengevaluasi bukti fisik, bukti dokumen, dan bukti lisan. Dengan mengumpulkan bukti melalui sejumlah metode pengumpulan bukti dan prosedur audit tersebut, kualitas bukti audit akan lebih kuat secara signifikan. Berbagai macam metode dan prosedur tersebut harus digunakan sepanjang cocok dengan pertanyaan audit dan pokok bahasannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek biaya dan waktu. Seperti disebutkan tadi, terdapat berbagai jenis dan sumber bukti yang dapat digunakan auditor. Setiap jenis bukti mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Pemahaman perbedaan berikut berguna dalam menilai kesesuaian bukti. Yang pertama, bukti dokumen lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti lisan, namun keandalannya berbeda-beda tergantung pada sumber dan tujuan dokumen tersebut. Yang kedua, bukti kesaksian yang dikuatkan secara tertulis lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti lisan saja. Yang ketiga, bukti yang didasarkan pada banyak wawancara lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang didasarkan pada satu atau beberapa wawancara. Yang keempat, bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi di mana masyarakat dapat berbicara dengan bebas lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh dalam keadaan di mana masyarakat mungkin merasa terintimidasi. Yang kelima, bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang berpengetahuan, kredibel, dan tidak memihak lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh dari manajemen entitas yang diaudit atau pihak lain yang mempunyai kepentingan langsung terhadap entitas yang diaudit. Yang keenam, bukti yang diperoleh ketika pengendalian internal efektif lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh ketika pengendalian internal lemah atau tidak ada. Yang ketujuh, bukti yang diperoleh melalui pengamatan, perhitungan, dan inspeksi langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung. Yang kedelapan, dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dokumen salinan atau fotokopi. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.